Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang materi geologi batuan karbonat yang berupa pengertian batuan karbonat, alosem, jenis-jenis alosem yang berupa komponen penyusun batuan, eh, yang berupa non-skelta grain, skelta grain, mikrit, semen, dan pori batuan. Yang pertama itu mikrit, pengertian batuan karbonat. Batuan karbonat merupakan jenis batuan sedimen yang sebagian besar tersusun atas mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit. Batuan ini terbentuk terutama di lingkungan laut dangkal, tropis melalui proses kimia dan biokimia seperti presipitasi kalsium karbonat atau akumulasi sisa-sisa organisme laut atau kerangka. Yang kedua itu alosem. Alosem ini adalah komponen utama berbutir yang berbentuk di luar matriks mikrit dan kemudian tertransportasi sebelum mengalami sementasi atau litifikasi. Alosem ini butiran karbonat dari matriks halus yang terpisah dan mencerminkan lingkungan pembentukan, energi transport serta organisme pembentukannya. Um, Jenis alosem ini berupa komponen penyusun batu gamping. Yang pertama itu skelta grain. Skelta grain ini adalah butiran cangkang penyusun batuan karbonat yang terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil maupun pecahan dari fosil-fosil makro. Cangkang ini merupakan alosem yang paling umum dijumpai dalam batuan gamping. Ciri-ciri skelta grain ini asal biologis berasal dari organisme laut seperti moluska, koral, foraminifera, alga, echinodermata, brachypoda, dan bentuk beragam tergantung pada jenis organisme asalnya, atau dia bulat, lonjong, bercabang, atau spiral. Komposisi mineral umumnya terdiri dari kalsit atau aragonit, dan ukuran bervariasinya dari mikroskopik seperti foraminifera hingga makroskopik seperti potongan karang. Yang kedua itu non-skelta grain. Non-skelta grain ini dalam batuan karbonat merupakan jenis alosem, komponen butiran yang berasal dari luar matriks, yang tidak berasal dari sisa-sisa organisme atau bukan fosil. Non-skelta grain ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pisoid. Pisoid ini dia butirannya karbonat berbentuk bulat dan memiliki ukuran lebih dari 2 mikrometer dan terbentuk bulat atau lonjong dan memiliki struktur konsentris berlapis-lapis mirip dengan oolit, namun ukurannya lebih lebih besar. Yang kedua itu ooid. Ooid ini merupakan ukuran butir lebih dari 2 mikrometer dan butiran bulat kecil berlapis-lapis. Dia ini terbentuk di lingkungan laut dangkal dan berenergi tinggi. Dia tersusun dari lapisan-lapisan kalsit, aragonit yang mengelilingi inti kecil, biasanya pasir atau fragmen karbonat. Yang ketiga itu ankoid. Ankoid ini sama seperti ooid, tetapi lebih besar dan terbentuk dari aktivitas mikroorganisme. Yang keempat itu peloid. Peloid ini butiran karbonat berbentuk bulat atau meruncing, tersusun dari mikrit dan tanpa struktur internal. Ukuran peloid ini antara 0,1 sampai 0,5 mikrometer. Kemudian pellet merupakan partikel berukuran kurang dari 1 mikrometer terbentuk sferis atau elips dengan komposisi CaCO3. Secara genetik pellet ini merupakan kotoran dari organisme. Yang terakhir itu agregat dan intraklas. Agregat kumpulan dari berbagai macam butiran karbonat yang tersemenkan bersama-sama oleh mikrokristalin atau tergabung akibat material organik. Sedangkan intraklas adalah fragmen dari sedimen yang sudah teridentifikasi
akibat pelepasan air lumpur pada daerah pasang surut. Yang ketiga tuh lumpur karbonat atau mikrit. Lumpur karbonat ini merupakan matriks yang biasanya berwarna gelap. Oh, dia hadir sebagai butiran yang sangat halus dan dia menunjukkan bahwa mikrit tidak homogen dan menunjukkan adanya ukuran kasar sampai halus dengan batas antar kristal yang berbentuk planar, melengkung, bergerigi ataupun tidak teratur. Yang keempat itu semen. Semen ini terdiri dari material halus yang menjadi pengikat antar butir dan mengisi rongga pori yang diendapkan setelah fragmen dan matriks. Semen ini dapat berupa kalsit, silika, oksida besi, ataupun sulfat. Pada semen ini yaitu jenisnya, ada juga jenis-jenisnya yaitu berupa aragonit, kalsit, dolomit, dan proses pembentukannya dari semen perlarutan, presipitasi atau pengendapan, sementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan semen ini berupa lingkungan digenesis, lingkungan laut, tangkal, zona vadose, dan zona perisitic. Yang kelima itu pori. Pori batuan karbonat adalah rongga-rongga atau ruang kosong dalam batuan karbonat yang terbentuk akibat berbagai proses geologi. Pori ini sangat penting karena menentukan kemampuan batuan untuk menyimpan dan mengeluarkan fluida seperti minyak dan gas. Jenis-jenis pori batuan karbon dibedakan berdasarkan proses pembentukannya, morfologinya. Yang pertama itu jenis pori batuan karbonat berdasarkan pembentukannya. Yang pertama porositas primer dan porositas sekunder. Porositas primer terbentuk dalam pengendapan batuan karbonat seperti ruang antar butir atau ruang di dalam fosil. Oke, yang kedua itu porositas sekunder yang dimana terbentuk setelah batuan karbonat terbentuk akibat proses degenesis atau perubahan setelah pengendapan seperti pelarutan, rekahan, atau aktivitas organisme. Selanjutnya, kedua itu jenis pori batuan karbonat berdasarkan morfologi. Yang pertama itu interpartikel pori yang terletak di antara butiran-butiran penyusun batuan. Yang kedua itu intrapartikel berupa pori yang terdapat dalam butiran batuan, misalnya di dalam fosil atau ooid. Yang ketiga itu interkristalin berupa pori yang terbentuk di dalam atau di antara kristal-kristal mineral penyusun batuan. Yang keempat moldik. Moldik ini berupa pori yang terbentuk akibat pelarutan fosil atau butiran lain yang meninggalkan bekasnya. Yang kelima itu fenestral. Ini berbentuk celah atau lubang yang berbentuk akibat gas yang terperangkap atau aktivitas organisme. Yang keenam itu rekahan. Rekahan yang berupa pori yang terbentuk akibat patahan atau rekahan pada batuan. Yang ketujuh itu fugi. Fugi berupa pori batuan yang berukuran besar yang terbentuk akibat pelarutan atau aktivitas organisme. Selanjutnya, pada pori batuan ini ada beberapa tipe-tipe. Yang pertama itu tipe pori catenary, di mana pori ini dihubungkan oleh dua atau lebih celah. Yang kedua itu tipe pori cul-de-sac, di mana pori tersebut hanya berhubungan dengan pori lainnya oleh satu celah. Yang ketiga itu tipe pori close, di mana pori tersebut tidak berhubungan dengan pori lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pori-pori batuan yaitu pertama komposisi mineral. Dengan jenis mineral penyusun batuan dengan pengaruhi porositas. Beberapa mineral mungkin lebih mudah larut atau terurai menciptakan ruang pori. Yang kedua itu ukuran dan bentuk butiran berupa butiran batuan yang lebih bulat cenderung memiliki porositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan butiran menyudut. Sedangkan ukuran butir yang lebih kecil dapat mengisi ruang antar butir yang lebih besar
mengurangi porositas. Yang ketiga itu distribusi batuan atau pemilahan yang berupa pemilihan yang baik. Butiran dengan ukuran yang serupa cenderung menghasilkan porositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan dengan pemilihan yang buruk, ukuran butiran yang beragam. Yang keempat itu kompaksi. Kompaksi berupa proses pemadatan batuan akibat tekanan dan berat lapisan di atasnya dapat mengurangi volume pori dan menggunakan atau menurunkan porositas. Yang kelima itu sementasi. Proses ini di dalam pori-pori batuan dapat mengurangi ukuran pori dan menurunkan porositas. Itulah presentasi dari saya. Jika ada yang kesalahan kata atau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Sekian dan terima kasih.